bersamamu Bapa. Nanti dengan hormat Bapak Jerry berdoa bersamamu Bapa. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya. Teguhkan hati. Nanti dengan hormat Bapak Jerry Sumara mau berdoa buat firman. Haleluya, Yesus. Memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu yang besar, sukacitamu yang besar boleh kami Haleluya. terima pagi hari ini Tuhan. Kami Terima sungguh kasih, bebas Tuhan. memuji, membesarkan nama-Mu. Terima Hati kami kasih. terangkat Tuhan, karena Haleluya. kemurahan, karena kasih Haleluya. setia-Mu yang besar bagi Haleluya, kami. Yesus. Pertolongan demi pertolongan Engkau nyatakan bagi Amin. umat-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Pagi hari ini terima kasih, ucapan Terima syukur kasih, kami Tuhan. naikkan kepadamu. Hati kami Tuhan yang berdosa ini Tuhan Engkau ampuni. Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah Yesus. masing-masing. Tuhan Engkau menjamah, Amin. kuasa-Mu tidak Amin. berubah Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu tetap sama saat kami Amin. berseru, Amin. saat kami berserah Yesus. Tuhan. Pagi hari ini pun Tuhan kami Terima mohon kasih. kekuatan-Mu. Saat kami menerima firman-Mu, biar Amin. kita kiranya firman-Mu ada dan terus masuk dalam hati kami, Yesus. menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Amin. Sukacita kami Tuhan hanya datang dari Yesus. Tuhan. Bapa kami di Haleluya. dalam surga, Engkau Allah yang besar. Terima Mari Engkau kasih. datang di tempat ini lagi Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami masing-masing, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati Amin. kami semua. Amin, Yesus. Bahkan Engkau menyiapkan hati kami saat kami Terima menerima kasih Tuhan. perjamuan yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Segala Tuhan. puji, hormat, syukur Haleluya. kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau Allah Terima yang luar kasih. biasa, Engkau Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus. kami sudah berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama kali saya mengucapkan salam
dalam kasih Kristus. Kali pertama kita beribadah kembali di tempat ini, dan harapan kami adalah kita bisa lebih dan lebih lagi aktif. Dan kita percaya Tuhan sudah memulihkan kota kita, Tuhan sudah memulihkan negara kita. Hal yang kedua, saya mohon maaf dulu untuk jemaat yang ada di rumah yang mungkin dari sejak jam 8 mencari link untuk dapat masuk. Sebenarnya kita dari jam 8 sudah on, tapi entah bagaimana nggak masuk ke grup ibadah Torsina. Baru setelah dapat feedback, baru saya switch lagi untuk langsung live-nya di ibadah Torsina. Dan puji Tuhan kita sudah live. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saya yakin kita semua sehat. Mari kita buka ayat pokok kita di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayatnya yang ke 28 dan 30. Yohanes 19 ayat 28 dan 30 sampai 30. Firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah diposting di grup jemaat, berjudul atau mengambil tema sudah selesai. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Terjemahan lain menulis untuk segala sesuatu ada musimnya. Lalu kemudian untuk semua yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk membunuh, di situ disebutkan. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk lockdown, ada waktu untuk open up. Nah, lebih dari 2 bulan, hampir 3 bulan. 3 bulan kurang 4 hari kalau saya hitung. 3 bulan kurang 4 hari atau kita bulatkan saja 3 bulan. Selama 3 bulan, tempat ini tidak dipergunakan untuk beribadah. Tapi kita tidak pernah berhenti. Segala perkara boleh jadi di luar sana. Ibadah harus tetap berjalan. Dengan cara apapun, kita harus beribadah. Dengan fasilitas apapun yang kita punya, kita harus beribadah. Kita harus mencari cara, mencari jalan bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Bulan Desember, tanggal 12, bulan 12, kita cuma punya Facebook group. Setelah lockdown,
Kita punya YouTube channel sekarang. Kita bisa tadinya nggak kepikiran untuk bisa editing video, sekarang sudah bisa editing video. Sudah bisa buat flyer, sudah bisa banyak hal yang kita bisa dapatkan, banyak hal yang kita bisa pelajari selama kita membuka diri. Nah, intinya adalah kita harus selalu beribadah, apapun caranya. Nah, kembali kita ke ayat pokok kita. Yesus berkata di situ, sudah selesai, lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus datang membawa misi penyelamatan kepada umat manusia, ciptaan Allah yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena manusia diciptakan Allah serupa dengan gambar Allah, menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di situ. Lalu kemudian bukan cuma itu saja, tetapi juga di situ disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk berkuasa atas seluruh bumi, berkuasa atas burung di udara, berkuasa atas ikan di air, berkuasa atas binatang melata di tanah, berkuasa atas ternak, berkuasa atas seluruh bumi. Jadi kita ciptaan Allah yang spesial buat Allah. Karena roh Allah dihembuskan, lalu kemudian kita hidup. Nah, Yesus menyelesaikan misinya. Dia datang ke dunia untuk menyelesaikan misinya. Apa misinya? Manusia memulai perseteruan dengan Allah lewat dosa. Tapi Allah memulai pendamaian dengan manusia lewat Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia, dia lahir, dia bertumbuh, dia melayani, dia mati di salib hanya untuk satu misi, menyelamatkan manusia, membawa pendamaian antara Allah dengan manusia. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, lalu kemudian kita yang memulai pendamaian dengan orang yang bersalah kepada kita, ada roh Allah di dalam kita. Kita adalah manusia ilahi. Satu hal yang kita harus sama-sama tanamkan dalam pikiran kita adalah kita ini ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, bukan hasil evolusi. Jadi kalau ada seorang yang mengajak kita berdebat, tanya dulu orang yang bersangkutan. Kamu percaya kita ciptaan Allah atau bukan? Kalau dia bilang, saya percaya bahwa manusia hasil evolusi dari kera, tinggalkan orang itu. Nggak usah berdebat dengan dia, karena kita beda. Beda. Kita adalah manusia ilahi, ciptaan Allah yang mulia. Jangan berdebat dengan hasil evolusi. Ya. Jadi jika ada orang yang bersalah kepada kita, tapi kita yang memulai dulu pendamaian dengan orang tersebut, maka ada roh Allah di dalam kita. Itulah yang membuktikan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang mulia, yang dihembuskan roh Allah kemudian hidup. Roma 12 ayat yang ke 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Karena kita, orang Kristen, yang mengaku Kristen, yang mengaku murid Kristus, yang mengaku manusia ilahi, yang mengaku anak Allah, harus memulai perdamaian. Kita harus menciptakan perdamaian. Kita harus membawa perdamaian. Bukan membawa perseteruan. Di mana kita hadir, di situ harus ada perdamaian. Barulah kita bisa disebut anak Allah. Barulah kita bisa disebut orang Kristen. Barulah kita bisa disebut
pengikut-pengikut Kristus. Nah, persoalannya adalah bukan soal memulai dan menyelesaikan. Ada banyak orang yang bisa memulai sesuatu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan. Ada orang yang mulai bekerja, tapi dia kemudian hilang fokus dalam pekerjaannya. Ada orang yang semangat untuk belajar, tetapi kemudian dia hilang semangatnya untuk belajar. Dia tidak dapat menyelesaikannya. Ada orang yang memulai hubungan, tetapi dia nggak tahu kemana hubungan itu harus berjalan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang orang-orang memulai sesuatu, memulai pekerjaan, memulai apapun, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan. Satu hal yang pertama adalah untuk dapat menyelesaikan satu perkara, satu pekerjaan, suatu tugas, suatu visi, kita harus tentukan tujuan. Tentukan tujuan. Apa visi kita? Sebagai manusia ilahi, sebagai manusia ciptaan Allah, tentukan tujuan kita. Apa yang jadi tujuan hidup kita? Manusia ilahi adalah manusia yang harus menjalankan misi Allah. Misi kita, visi kita ke depan harus satu. Masuk ke dalam sorga. Saya nggak tahu, kalau yang datang ke sini kemudian visinya tidak mau masuk ke sorga, berarti kita salah tempat. Buat yang di rumah, kalau ada yang ikut ibadah ini secara online, lalu kemudian tidak punya visi untuk masuk ke dalam sorga, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah Bapa, maka saudara salah tempat. Bukan di sini tempatnya, tetapi di luar sana tempatnya. Jadi tentukan tujuan kita. Tujuan kita satu, visi kita satu. Masuk ke dalam sorga yang kekal, hidup yang kekal, bukan mati yang kekal. Nah, untuk dapat sampai kepada visi itu, baru kita melakukan misi-misi. Kita harus percaya dulu kepada Yesus, percaya sungguh kepada Yesus, lalu kemudian baca terus kitab suci. Ada banyak orang yang sudah sulit buka Alkitab ini, sudah sulit gitu. Ya, kalaupun memang nggak dibuka di sini, bukalah di handphone, kan setiap handphone kita pasti ada aplikasi Alkitab. Bukalah, bacalah satu hari satu ayat, nggak apa-apa. Atau kalau kita dapat share dari grup, buka juga di Alkitab kita gitu. Pastikan perikopnya secara utuh. Lalu kemudian renungkan firman itu. Jadi percaya, baca firman Tuhan, terima firman Tuhan, lakukan. Lakukan. Karena Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi nggak penting siapa yang berkata Tuhan, Tuhan. Apakah itu pendeta yang setiap minggu atau mungkin seminggu bisa 7 hari atau 6 hari berkhotbah. Kalau dia tidak melakukan apa yang dia firmankan, dia pun tidak berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapapun kita. Matius 7 ayat 21, ingat itu. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Jadi balik tadi ke Roma 12 ayat ke-18 untuk melakukan misi untuk mencapai ke kerajaan sorga. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Roma 12 ayat 18 tadi. Kalau semuanya bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jangan kemana-mana kita selalu cari ribut. Di keluarga kita ribut, di luar kita ribut, di teman-teman kita ribut. Di mana-mana kita datang, kita membawa keributan. Yohanes 14 ayat 27 bilang, damai sejahteraku, Yesus yang berkata. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan padamu. Jadi kita harus membawa damai sejahtera dimanapun kita ada. Barulah kita bisa disebut anak Tuhan. Bahkan Yesus menyampaikan juga di dalam Matius 5 ayat 20. Lebih keras lagi. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi, maka engkau nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita hidup tidak membawa damai, kepada siapa kita berpedoman? Tanya itu dalam hati kita. Jadi hal yang pertama, tentukan tujuan. Hal yang kedua, tetap pada tujuan. Jangan terpengaruh dengan kiri kanan. Kita lihat saja ke depan. Filipi 3 ayat 13-14. Rasul Paulus, dia melupakan apa yang ada di belakang. Dalam satu renungan dengan anak-anak, saya sampaikan. Waktu itu topiknya adalah menggunakan waktu. Mereka harus bisa memanage waktunya. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain. Saya nggak ngelarang. Saya bilang, saya nggak ngelarang kalian main. Nggak larang. Tapi kalian harus tentukan waktunya. Karena apa yang terjadi 1 detik yang lalu, kita udah nggak bisa ulang lagi. Jadi pergunakan waktunya. Pergunakan waktu kalian. Saya kasih guidance ya. Ini dalam sehari sekian. Kalau kalian yang selama ini Papa lihat, kalian mainnya itu bisa, porsinya bisa 80%. Nah ini kan masalah kalau porsinya 80%. Harus dibagi. Paling tinggi menurut saya pada anak-anak, paling tinggi 20% lah. Sisanya kalian ada mandi, ada tidur, ada maksudnya tidur siang gitu ya. Karena anak-anak kecil kan juga perlu tidur siang supaya mereka bertumbuh dengan baik. Mereka harus belajar, ulangi lagi pelajaran yang mereka dapat di pembelajaran jarak jauh. Mereka harus tetapkan. Yang kedua, hal yang kedua, tetap pada tujuan. Fokus pada tujuan kita. Paulus berkata, dia melupakan apa yang di belakang. Kita baca aja ya, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan yang sudah lewat. Mungkin yang sudah lewat, hal yang tidak baik kita lupakan. Atau mungkin yang di belakang kita hal yang cemerlang. Lalu kita nggak bisa move on. Nggak bisa menyamai kita punya
hasil prestasi yang di belakang. Lupakan, kita fokus di hari ini ke depan. Supaya kita bisa tetap pada tujuan. Yesus tetap pada tujuannya. Saudara bisa bayangkan nggak? Pada saat Yesus disalib, ya banyak, saya memang belum pernah ke Israel. Ya, saya belum pernah ke Israel. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau sponsori dan setelah pandemi ini meredah, puji Tuhan. Nah, menurut orang-orang yang sudah pernah ke Yerusalem, jalan untuk menuju ke Bukit Golgota itu bukan jalan yang rata, tapi jalan yang berbatu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalannya itu menanjak. Anda bisa bayangkan nggak? Jalanannya berbatu, menanjak, Yesus harus mengangkat salib. Berjalan mengangkat salib. Sampai di Bukit Golgota, tangannya dipaku. Kepalanya dikasih mahkota duri. Yesaya 53 menggambarkan bahwa mukanya sudah, ya orang yang lihat juga berpaling gitu. Karena sebegitu mengerikannya. Sudah nggak berbentuk lagi. Kalau agak sulit menggambarkan Yesaya, ya mungkin kalau yang pernah nonton The Passion of Christ, ya kurang lebih seperti itulah. Bahkan lebih lagi dari yang digambarkan oleh film itu. Kita melihat film itu pun juga udah, saya kalau ingat nonton film itu, luar biasa. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau di tengah-tengah proses itu lalu kemudian Yesus bilang, cukup, saya nggak mau. Ada nggak kita di sini sekarang? Kalau Yesus kemudian bilang, cukup Bapak, cukup, malaikat turun. Apa yang terjadi? Itu makanya setelah 40 hari, 40 malam dia berpuasa sebelum dia mengawali pelayanannya selama 3,5 tahun, iblis mencobai dengan hal itu. Kalau engkau Tuhan, lemparkan badanmu ke bawah, dan pasti Allah Bapa nggak akan membiarkanmu jatuh, hancur. Ada malaikat yang akan menadah engkau. Sudah tertulis di awal pelayanannya. Dan itu pun juga dia bisa lakukan. Kalau dia sudah nggak tahan gitu. Di Taman Getsemani kita sudah dengar di sekam padi. Di Taman Getsemani bagaimana dia berdoa, peluhnya sampai keluar seperti darah. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia disiksa, dia diolok-olok di atas kayu salib, dia sempat diolok juga kan? Kalau engkau Tuhan turun. Bayangkan kalau dia tersinggung. Bayangkan kalau Yesus sampai di titik itu dia kemudian tersinggung. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan manusia? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Yesus tetap pada tujuannya. Tujuannya adalah menebus dosa manusia, membawa pendamaian antara Allah dengan manusia.
Hal yang ketiga, Yesus menyelesaikan misinya. Sudah selesai. Galatia 3 ayat yang ketiga berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi kita yang di awal sudah menetapkan tujuan, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah membaca firman, kita rajin beribadah, kita rajin baca renungan, kita melayani pekerjaan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan. Bisa berdiri di sini, bisa bermain musik, bisa menjadi operator HP, bisa merapikan gereja, bisa apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini. Lalu kemudian kalau kita mengakhirinya dengan daging, Galatia 3 ayat 3 bilang bodoh kamu. Kita sudah memulai dengan roh, maka kita harus mengakhiri dengan roh. Jadi persoalannya bukan starting atau mulai dan selesainya. Tapi di antara mulai dan selesai, bagaimana kita merespon hidup kita kepada firman Tuhan. Apakah kita tetap tinggal di zona nyaman kita, ataukah kita menetapkan hati untuk, ya, saya mau serius ikut Tuhan. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Lakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Nggak akan ada lagi tuh. Kita nggak bisa mengulang apa yang kita udah lakukan di masa yang lalu. Seperti lagu tadi kan, seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Gimana lagunya? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apakah kita mau menunggu sampai kita tidak berdaya lagi, baru kemudian kita mau mulai mencari Tuhan, baru kita mau mulai lakukan kehendak Bapa di sorga? Selagi kita masih kuat, kita harus jadi berkat. Yesus sudah memberi teladan kepada saudara dan saya bahwa dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Seperti surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan memelihara iman pada Yesus Kristus. Itu yang harus jadi moto kita. Kita hidup untuk Kristus. Maka kita akan melakukan pertandingan dengan baik sampai ke garis akhir. Dan tetap memelihara iman. Bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus saja
kita melangkah. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sekarang kita sudah keluar, kita sudah membuka gereja ini kembali untuk beribadah. Saya memang belum buka tempat ini untuk pengumumannya kan hanya untuk pelayan, tapi kalau ada jemaat yang mau ikut beribadah, kita tetap buka. Kita tetap buka. Sekarang kita memulai babak baru. Kita sudah siapkan semuanya untuk kita aktif. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan orang di luar sana. Tapi beribadahlah terus. Dulu kita lockdown belum punya Zoom, atau sekali-sekali kita pakai Zoom, tapi sekarang kita sudah punya Zoom yang mau pakai berapa jam pun juga silahkan, asal nggak tabrakan. Sekolah minggu sudah memulai ibadah ini dari sejak Desember. Para remaja sudah melakukannya 2 minggu lalu. Remaja pemuda sudah melakukannya minggu ini. Dari yang tadinya pada saat lockdown ibadah tatap muka 2 minggu sekali, sekarang mereka punya target seminggu sekali ibadah. Kemana wanitanya? Kemana prianya? Lakukan kehendak Bapa di sorga. Maka kita akan termasuk, bukan yang termasuk di dalam Matius 7 ayat 21 itu. Tapi kita menjadi jemaat-jemaat yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus Tuhan kita sudah memberikan teladan bahwa dia menyelesaikan misinya. Dia tetapkan tujuan bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dan memperbaiki hubungan. Membawa pendamaian antara Allah dengan manusia. Dan dia tetap pada tujuannya. Sampai akhir. Walaupun dalam perjalanan dia harus menderita. Tapi dia tetap pada tujuannya. Menyelamatkan kita, menebus dosa kita, sehingga kita boleh layak disebut anak Allah. Kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang ada di rumah, yang mungkin langsung melihat tayangan ini, atau yang mungkin melihat tayangan tunda. Enggak apa-apa, mana-mana aja. Yang penting hati kita siap. Semangat terus. Mari kita awali bulan ini ke depan dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena apa? Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara Heski, boleh. Haleluya. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk firman yang indah pada pagi hari ini Tuhan.
Mungkin firman Tuhan ini keras, tapi baik untuk kehidupan kami, Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa hidup-Mu adalah hidup yang mempunyai tujuan untuk menebus dosa kami dan untuk mendamaikan kami dengan Allah, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah tetap pada tujuan hidup-Mu di dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu GPD Torsina Tuhan, untuk hasil karya-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh sangat baik Tuhan. Engkau selalu setia, bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau yang berusaha untuk membuat perdamaian dengan kami, manusia-manusia yang berdosa ini. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya segenggam tanah liat di hadapan-Mu. Kami hanya debu di hadapan-Mu, yang sebentar kelihatan dan sebentar kemudian, sesaat kemudian hilang. Tapi kami berharga di mata-Mu, karena ada Roh-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Haleluya. 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 Layakkan kami Tuhan yang ada di tempat ini. Layakkan jemaat-Mu yang ada di rumah bersama-sama dengan kami Tuhan mengikuti ibadah ini. Sucikan hati, pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami benar-benar percaya kepadamu, bukan cuma sekedar di mulut, tetapi kami percaya sampai ke kedalaman hati kami. Percaya bukan hanya untuk dibicarakan, dikatakan, tetapi percaya untuk melakukan setiap apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami, misi kami di dunia adalah memuliakan nama-Mu dimanapun kami ada. Membawa perdamaian dimanapun kami ada. Membawa damai sejahtera dimanapun kami ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memperingati pengorbanan-Mu dengan makan roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua yang di tempat ini dan juga yang di rumah, sehingga kami boleh menerima berkat lewat roti dan anggur yang kami makan dan minum pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Saya bentar. Silakan buat yang di rumah mempersiapkan buka roti dan anggur supaya tidak tumpah. Tuhan. Sudah semua? Mari kita sama-sama bangkit berdiri di tempat ini. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Kita tutup mata kita. Renungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia harus menderita, tubuhnya harus menderita dengan siksaan yang sangat luar biasa. Hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan kita dari dosa, mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan sorga apabila kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan
di atas kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita boleh layak disebut sebagai anak Allah dan menjadi pewaris tahta kerajaan sorga bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sembah. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas anugerah-Nya, atas kasih-Nya kepada kita. Dia sudah menebus kita. Dia sudah mendekati kita, membawa perdamaian kita dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita boleh layak disebut anak-anak Allah. Kita boleh layak menjadi pewaris kerajaan sorga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Haleluya. Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Dijadikan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau sudah menyucikan kami dari dosa. Kami dijadikan baru, menjadi manusia-manusia baru di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, dari mulai sejak saat ini Tuhan, kami hanya melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat pekerjaan kami, lewat pendidikan yang kami jalani, lewat usaha yang kami kerjakan, lewat apapun yang saat ini kami lakukan. Apakah mungkin orang-orang tua seperti orang-orang tua kami di rumah yang selalu di rumah, tetapi di rumah sekalipun ada pujian, ada ucapan syukur, ada doa, ada pembacaan firman, merenungkan firman-Mu siang dan malam, menjadi berkat, menjadi Tuhan panutan buat kami yang muda-muda, buat
anak-anak muda, biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, setiap langkah kami, setiap pikiran kami, setiap kata-kata kami, baik yang kami katakan dengan lidah mulut kami, ataupun yang kami ketik di media-media sosial kami Tuhan. Semuanya boleh mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat bagaimana mereka melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan mereka boleh mencari siapa yang mereka sembah, siapa yang anak-anak muda kami sembah. Dan mereka akan menemukan Engkau lewat kehidupan anak-anak muda kami Tuhan. Biarlah kami orang-orang tua Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu pun juga, biarlah Engkau mau pakai Tuhan, lewat apa yang mereka ada saat ini Tuhan, lewat kepolosan mereka Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, semuanya Tuhan boleh membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Ajar kami orang-orang tua mereka untuk selalu membimbing mereka untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Membaca firman-Mu lewat apapun Tuhan, lewat Alkitab ini Tuhan, lewat bacaan-bacaan rohani, lewat tulisan-tulisan rohani. Biarlah semuanya Tuhan boleh kami kerjakan, dari mulai anak-anak, pemuda remaja, dewasa muda, orang-orang tua, semuanya Tuhan kami kerjakan untuk satu tujuan. Kami boleh layak terima kerajaan sorga setelah kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala hal yang Kau luaskan jadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, hanya Engkau yang dapat melihat. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap hal yang Kau luaskan jadi dalam kehidupan kami, karena semuanya pasti akan membawa kebaikan, karena Engkau selalu merancangkan kebaikan bukan kecelakaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini, berkati juga yang ada di rumah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik sepenuhnya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membalas, memberkati setiap persembahan yang saudara berikan buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami kudus-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, haleluya, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua dan terus berjuang saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, terus berjuang. Kita masih harus terus berjuang menghadapi roh-roh jahat yang hendak melemahkan, yang hendak menghancurkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah sepenuhnya berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Haleluya. Ibadah kita akan kembali bertemu di minggu depan. Buat jemaat yang mau datang beribadah di tempat ini, kita membuka pintu, tapi tetap online pun tetap berjalan. Dan biarlah jaga kesehatan saudara, tetap sepenuhnya bersandar hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan senantiasa. Tuhan akan memberikan sukacita dan sejahtera yang daripadanya bagi kita semua. Puji Tuhan. Ada pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Saya serahkan kepada Bapa Berkala. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur untuk jamahan-Mu lewat puji-pujian, lewat Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menetapkan tujuan kami, yaitu ke sorga yang kekal. Bersama-sama dengan saudara seiman Tuhan,
biarlah kami semua boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Karena Engkau sudah menyelesaikan tugasmu, mendamaikan kami dengan Allah dan menebus dosa kami. Sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ajar kami terus untuk selalu bersikap, berkata-kata, bertindak, bertingkah laku sebagai layaknya anak-anak Allah. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, ada Allah yang boleh dilihat, ada Tuhan yang boleh dilihat. Kami boleh menjadi suratan-suratan terbuka bagi semua orang. Sehingga orang lain boleh melihat bagaimana Tuhan kami boleh menjadi manusia yang baru. Manusia yang Tuhan sudah dibaharui dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan tanamkan terus dalam hati, pikiran, seluruh keberadaan kami Tuhan. Bagaimana kami harus Tuhan tetap pada tujuan kami Tuhan di dalam hidup kami yang sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Berdoa Tuhan untuk mata pencaharian anak-anak-Mu Tuhan. Apakah anak-anak-Mu, jemaat-Mu bekerja, melakukan pekerjaan baik di kantor ataupun dimanapun Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Berikan selalu kesehatan, kekuatan karena mereka harus beraktivitas di luar. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Lindungi mereka, tubuh mereka dengan imunitas tubuh yang baik Tuhan. Sehingga mereka tidak terinfeksi dengan virus yang mematikan Tuhan di luar sana. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang berusaha, berdagang, mempunyai perusahaan atau apapun Tuhan, mempunyai pegawai. Berkati Tuhan usaha mereka Tuhan. Apa yang mereka usahakan, biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipuji dan dibesarkan. Mereka boleh berdagang dengan benar sesuai dengan Tuhan firman-Mu. Mereka tidak curang, tetapi mereka dengan Tuhan kebenaran yang Kau tanamkan dalam kehidupan mereka. Usaha mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang masih menjalani pendidikan. Berkati Tuhan, apakah pendidikan jarak jauh atau mungkin sudah ada yang bertatap muka. Berkati Tuhan, jaga kesehatan mereka. Berikan Tuhan mereka pengertian apabila mereka melalui internet. Sehingga mereka juga boleh mengerti apa yang diajarkan. Mereka boleh serius dalam menjalani pendidikan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menang. Mereka boleh sukses dalam pelajaran mereka Tuhan. Lewat kesuksesan mereka Tuhan, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Untuk langkah selanjutnya juga Engkau mau tetapkan dalam pikiran mereka. Sehingga mereka juga boleh mempunyai tujuan untuk apa mereka menjalani pendidikan mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk perusahaan-perusahaan atau bos-bos tempat anak-anak kami bekerja. Biarlah Tuhan keberadaan anak-anak-Mu di perusahaan ini, di usaha ini, boleh mendatangkan kemajuan. Perusahaan ini boleh tetap survive di tengah situasi yang slow down semuanya, perusahaan-perusahaan. Tetapi perusahaan-perusahaan di mana anak-Mu bekerja, boleh tetap menjalankan usahanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau suci kuduskan hati kami Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk melayani Engkau. Bukan untuk kepujian bagi nama pribadi Tuhan, tetapi kami mau melakukannya hanya untuk Tuhan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu, terima kasih atas jamahan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih, mari kita tadahkan tangan kita ke
pada Tuhan dan terimalah berkat. Mari kita pulang dan kita melanjutkan kegiatan, aktivitas, kehidupan kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, anak-anak Tuhan, Jemaat GPD Torsina, sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.